Satu dua, lebih jelas ya Bapak kasih. Baik, sudah dapat ya. Galatia 4 ayat 9. Satu ayat saja kita baca dengan keras ya Bapak Ibu, dengan tempo yang perlahan. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang terdiri dari baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang kemudian percaya kepada Kristus. Tapi kalau kita melihat bagian awal dari kitab ini, kita bisa memahami bahwa terjadi kemurtatan, ya. Atau bahkan sebelum kemurtatan ada orang yang mulai meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan sebagai satu-satunya jalan hidup mereka. Makanya dikatakan, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu bisa berbalik lagi? Sesudah kita terima Yesus menjadi anak-anak Allah, kok ya bisa-bisanya kita meninggalkan iman kita kepada Yesus itu? Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, apa yang membuat orang berbalik dari Tuhan? Coba kita pikir-pikir. Apa ya yang membuat orang-orang yang tadinya percaya lalu kemudian meninggalkan Kristus? Umumnya dua yang saya lihat ya. Pertama, kesulitan hidup. Faktor ekonomi. Kenapa Tuhan saya jadi kontraktor terus, nggak dikasih rumah, sehingga imannya kepada Tuhan menipis. Kenapa kau juga belum kasih saya kasih hati? Terus ada orang yang belum percaya, kelihatannya baik, kemudian dia jatuh ke sana karena ternyata Tuhan tidak bisa menyediakan yang lebih baik dari dia, menurut dia. Atau karena kedudukan, jadi orang Kristen ya susah ya. Kemarin Pak Luhut Panjaitan bilang, kalau Anda bukan orang Jawa ya tahu diri, jangan berangan-angan menjadi presiden. Pak Luhut bilang, saya ini double minority, satu saya orang Batak, satu saya orang Kristen. Ibarat kata, meskipun kelihatannya seluruh Indonesia kan seolah-olah presidennya itu Pak Luhut gitu kan, atau Pak Luhut itu dipakai Pak Jokowi segala macam, tapi dia bilang saya tidak pernah bermimpi untuk jadi presiden, saya tahu diri. Nah, orang mau bupati nggak bisa kalau dia Kristen, dia tinggalkan imannya. Dan ada banyak alasan, iblis bisa memberikan banyak alasan bagi seseorang untuk meninggalkan Kristus. Nah, padahal sesungguhnya kita pikir dari segi logika saja, berapa lama mereka bisa menikmati semua kenyamanan itu? Harta, tahta, wanita. Ya. Yang kedua, tadi kan kesulitan yang kedua ya nafsu duniawi, pengen kaya, pengen harta, pengen kawin lagi. Jadi orang Kristen gak enak, istrinya hanya satu. Ya, tapi ingin istri banyak, ya nggak bisa. Ya. Tapi berapa lama gitu? Kalaupun lama usianya, berapa lama tetap sehat full? Ya, sebelum dihinggapi berbagai macam penyakit. Tapi kan pertanyaan paling dasar bagi kita adalah, apakah semua kenikmatan itu
itu kan pertanyaan utamanya. Apakah semua itu membawa kita kepada hidup yang kekal? Nah, karena semua kenikmatan itu hanya bisa kita nikmati di dunia. Lalu, apa yang bisa kita nikmati di surga? Makanya Tuhan bilang, jangan kumpulkan bagimu harta di dunia, karena apa? Rayap dan karat ya, menghancurkannya. Tapi carilah harta di surga. Karena itulah yang akan kita nikmati dalam kekekalan. Bukan 70, 80, 90 tahun, ribuan tahun, jutaan tahun. Ya, namanya juga kekekalan ya. Kekekalan itu tidak terhingga. Nah, jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, yang saya ingin kita belajar hari ini adalah bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun yang kita inginkan di dunia ini, harus membawa kita kepada kekekalan. Bila tidak, berarti kita membuang waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan bakat kita, karena itu semua akan berakhir di dunia ini. Karena hidup kita sebenarnya di dunia ini adalah sebuah proses yang sudah direncanakan Tuhan untuk mempersiapkan kita masuk kepada kekekalan di surga. Amin. Amin, mantap. Amin. Amin. Gitu. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, adik, kakak, itu dipersiapkan Tuhan sebelum kita dikandung ibu kita, sebagai sebuah proses mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kekekalan. Nah, mari kita lihat apa aja yang dipersiapkan oleh Tuhan dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati surga nantinya. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa kita harus dilahirkan baru dari roh. Coba Roma 3 ayat 23 sampai 24. Oke, Roma 3 Pak. Kita baca banyak ayat aja ya. Roma 3 ayat 23. Nanti nyambung ke 24. Ini hafal semua kan? Bisa tutup mata juga bukannya. 3, 2, 1. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, stop dulu. Kalau kita sampai di sini melihat ayat ini, ada nggak dari kita yang layak masuk surga? Adakah Bapak Ibu? Nggak ada. Nggak ada yang layak masuk surga. Karena Allah itu kudus, nggak bisa bercampur dengan dosa sekecil apapun juga. Jadi kalau sampai di sini surga kosong, karena nggak ada seorang pun yang layak masuk surga, neraka penuh. Ya. Tapi nggak sampai di situ kematuannya. Lanjut ke ayat 24. Ayat berikutnya agak lama itu ya. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, karena semua orang nggak bisa masuk surga, apapun usaha yang dilakukan, karena semua orang berdosa, maka dikasih gratis. Ya kan? Dia dikasih gratis karena kita nggak bisa. Karena kita nggak bisa apa-apa, ya udah Tuhan kasih gratis. Tapi kasih gratisnya itu mahal dari sisi Tuhan, gratis dari sisi kita.
mahal dari sisi Tuhan. Karena firman Allah harus hadir di dunia, mati di kayu salib. Karena meskipun Tuhan mengasihi kita, Dia adalah Allah yang adil. Nggak bisa dosa, kejahatan, kesalahan itu nggak dihukum, itu nggak bisa. Harus dihukum. Tapi kan masalahnya Tuhan mengasihi orang-orang yang mau dihukum ini. Loh, semua manusia yang diciptakannya loh, semua harus masuk neraka. Tuhan kan sayang. Lalu jadi gimana jalan keluarnya? Yang kudus hanya dari Tuhan. Makanya firman Allah sendiri yang hadir dalam bentuk manusia, yang harus menanggung semua hukuman itu di kayu salib untuk menggantikan hukuman yang harusnya kita terima sebagai manusia. Dengan kematian yang di kayu salib itulah Dia memberikan kuasa mengalahkan dosa kepada semua orang yang percaya kepada Dia. Dia mati untuk semua orang, tetapi keselamatan itu hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Nah, begitu Pak. Nah, kita lihat apa yang dimaksud percaya kepada Dia itu. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6 ayat. Pas. Pak Yohanes membacakan Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Nah, kita mulai. Saya bacakan saja ya. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Tolong Yohanes ikuti aja Pak ya. Yesus menjawab katanya. Nah, ini menjawab Nikodemus ya, menjawab pertanyaan Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, ini kan konsep daging ini. Di pikiran Nikodemus, yang dilahirkan kembali itu daging. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari apa Bapak Ibu? Air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang masuk ke kerajaan surga adalah roh. Kita diberi tubuh yang baru, ya, tubuh kemuliaan. Tetapi daging kita hancur di dunia ini. Apa yang dilahirkan dari daging mati di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika seorang menyatakan diri percaya kepada Yesus, maka yang terjadi adalah dia dilahirkan kembali oleh roh. Nah, sehingga dia mengerti apa yang diucapkan oleh Roh Kudus. Dia mengenal Allah. Dia mengetahui apa yang diinginkan Allah dalam hidupnya. Dia mengerti tujuan hidupnya yang ditetapkan Allah sejak atau sebelum ia dikandung oleh ibunya. Nah, jadi yang pertama, ketika kita hidup di dunia ini, perjalanan hidup rohani kita dimulai ketika kita dilahirkan baru. Nah, saya ingin membaca Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Tapi kalau sempat bisa dibuka. Dia katakan begini. Ini membantu pemahaman kita. Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Misalnya nih, Pak Lukas adalah konglomerat. Nah, kemudian waktu Mas Michael masih kecil, Pak Lukas bergaul dekat dengan Tuhan, dipanggil Tuhan kayak Henok. Surga, oke? Nah, meninggalkan kekayaan banyak kan? Tapi Mas Michael
menggunakan semua harta itu. Dia gunain bisa aja, tapi dia belum memilikinya. Sekalipun dia tuang atas kekayaan itu. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Karena belum akil balik, belum cukup umur. Nah, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Nah, ya. Kemudian demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi waktu kita belum mengenal Kristus, kita takluk kepada roh-roh dunia, kepada iblis. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi dari anak duniawi menjadi anak Allah. Bersyukurlah kita sudah memulai tahap pertama yang mempersiapkan kita masuk ke dalam surga. Amin. 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 Oke. Ya. Anu deh, salaman kiri kanan belakang. Saya ikutin pendeta terkenal ya. Bilang saya anak Allah. Gitu. Oke. Ya. Ya, jadi kalau itu belum dimulai, ya saudara tidak akan masuk dalam kekalahan kalau proses pertamanya aja belum dilakukan kok. Ya, sehingga kita masuk dalam keluarga Allah. Yang kedua, kita dididik ya, selama di dunia ini kita dididik untuk menikmati persekutuan pribadi dengan Kristus. Menikmati persekutuan, pergaulan, persahabatan, kedekatan dengan Kristus secara pribadi. Artinya hidup kita di dunia ini adalah untuk mengenal Allah, mengerti isi hati Allah, dan menikmati persekutuan dengan sesama orang percaya. Bapak Ibu, semua orang kalau ditanya mau masuk surga, jawabannya kira-kira apa? Mau, ya kan? Tapi lucunya sebagian besar yang bilang mau, hidupnya nggak dekat dengan Tuhan. Lah di surga itu kita dekat sama Tuhan. Apa yang dia pikirkan bukan yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dia lakukan bukan yang menyenangkan hati Tuhan. Loh, kok bisa-bisanya bilang mau masuk surga? Lah di surganya itu ketemu dengan Tuhan, ya kan jadi nggak cocok gitu. Lah kalau kamu memang mau hidup di dunia ini dengan caramu, ya jangan pengen masuk surga, karena di surga kamu nggak bisa. Oh, ini bisa memahami maksud saya. Lah hidupnya penuh dengan kejahatan, ya, minum minuman keras, berjudi, ya, menipu orang. Tapi mau masuk surga, loh di surga itu nggak ada, nggak ada. Itu kan semua hal yang dibenci Tuhan. Di surga itu adanya Tuhan dan semua orang yang mencintai Tuhan, yang membenci dosa. Lah kalau kamu masuk surga, kamu salah kamar. Jadi hati kita, pikiran kita sendiri bisa menuduh kita, memang kamu nggak layak masuk surga. Gitu. Lalu semua yang kamu ingin itu bukan yang diinginkan di surga kok. Nah, mari kita lihat juga Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Jadi ini proses yang kedua. Pertama tadi dilahirkan dari roh. Yang kedua dididik untuk menikmati persekutuan baik dengan Allah maupun sesama orang percaya. Dapat ya? Oke.
Ya, ini baru ayat. Oke. Bergabung ya Pak? Iya. Oke. Kita baca ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. 3, 2, 1. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini terakhir, 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam yaitu yang Tuhan sedang kerjakan dalam setiap peristiwa dalam hidup kita, mendidik kita supaya berangsur-angsur pikiran dan perasaan kita yang duniawi digantikan dengan pikiran dan perasaan siapa? Kristus. Jadi kalau kita egois sekarang, maka Tuhan akan mengizinkan berbagai peristiwa untuk menghancurkan ego kita. Kalau kita sombong, Tuhan akan menggunakan berbagai peristiwa untuk menghancurkan kesombongan kita. Kalau kita perangainya kasar, maka Tuhan akan membuat peristiwa terjadi dalam hidup kita untuk menghancurkan kekasaran kita. Makanya itu ada yang kata orang yang hidup dengan pedang akan terbunuh oleh pedang. Tapi orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Kenapa? Karena semua orang senang dengan orang yang lemah lembut. Ya kan? Orang yang murah hati akan mendapatkan kemurahan. Karena kita semua senang bekerja sama, bergaul dengan orang yang murah hati. Sehingga secara bertahap, kalau kita bergaul dengan dekat dengan Tuhan, maka kita akan bisa nyaman hidup di surga nanti. Karena kita sudah terbiasa. Karena kita sudah terbiasa. Apa yang diinginkan Kristus, itulah yang kita inginkan. Apa yang dibenci oleh Kristus, itulah yang kita benci. Gampang? Gampang? Enggak gampang. Enggak gampang. Ya saya khotbah begini bukan karena saya sudah bisa. Enggak. Tapi justru karena saya menyadari jatuh bangunnya saya, maka saya bisa bilang begini. Saya semakin memahami. Saya semakin memahami bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Tetapi tidak mudah untuk kita melakukannya. Tapi harus. Bu Lukas kan kirim renungan kemarin ya, kalau nggak salah ya, yang bilang ada seorang anak dibawa ikut retreat ya, Bu Lukas ya, gunung gitu kan. Dia anak ini terpesona banget lah anak pendeta ini. Terus pulangnya waktu dalam mobil, si anak pendeta itu bilang kepada bapaknya, saya merasa bahagia sekali gitu. Tapi jawaban bapaknya tuh bisa dianggap nyelekit lah. Gitu. Dia bilang ya, kamu suka apa nggak suka, kamu harus melakukan itu. Gitu. Nah, artinya dalam hidup kita Bapak Ibu, Tuhan itu nggak peduli kamu suka apa enggak dengan perlakuan Tuhan. Ya.
kebaikan kita. Amin. Ya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita, bukan untuk kita tertawa terus, senang-senang terus. Ya, mau main judi, Tuhan berkati supaya saya menang, dikasih Tuhan. Tuhan nggak gitu. Tuhan nggak mau membuat hati kita senang dengan segala dosa kita. Ya, sebaliknya Tuhan bilang kamu nurut aja, terima saja semua proses peristiwa yang saya izinkan terjadi dalam hidupmu. Karena itu bukan kamu membuat kamu senang di dunia, tapi mempersiapkan kamu masuk ke dalam kerajaan. Amin. Jadi mau dompet penuh atau rekening banyak isinya atau dompet lagi kosong, ya tetap sukacita. Mau dirugikan oleh orang lain, mau disenangkan hati oleh orang lain, mau difitnah orang lain, tetap sukacita. Nah, tapi semua itu tidak bisa kita lakukan kalau kita nggak mengambil usaha dekat sama Tuhan. Nah, gimana kita caranya supaya dekat sama Tuhan? Ya berdoa, baca firman Tuhan. Itu. Nah, jangan salah, orang yang melayani, pelayanan itu bukan itu yang membuat kita dekat sama Tuhan loh. Bukan itu. Orang yang banyak pelayanannya bisa aja dekat dengan Tuhan. Yang membuat kita dekat dengan Tuhan itu adalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Dalam doa, dalam membaca firman Tuhan. Itu yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Bukan pelayanan kita. Ya. Tapi lebih baik kalau Anda hidup melayani. Kenapa? Karena pada saat kita melayani itulah kita memberikan kesempatan Roh Kudus terus menegur kita, terus membentuk kita, daripada kita lari dari Tuhan. Nah, itu makin menjerembab. Karena kita tidak memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk membentuk. Yang ketiga, nah ini kan 3D ya, untuk mempersiapkan kita ke surga. Satu tadi dilahirkan baru oleh Roh. Kedua, dididik untuk menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus sehingga kita menjadi terbiasa ketika kita ada di surga. Dan yang ketiga, dibentuk karakternya agar sesuai dengan tuntutan surga. Coba kita lihat di Wahyu 21 ayat 3 sampai 5. Wahyu 21 ayat 3 sampai 5. Oke, kita baca ya. Saya nggak akan baca deh, panjang. Tapi saudara baca itu di layar ya. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ya, ini gambaran surga. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Sebab tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bapak Ibu saudara kasih, kenapa kita di dunia ini menangis? Kenapa kita di dunia ini berduka? Kenapa? Karena ada kejahatan. Betul? Karena ada dosa. Tapi kan ada orang yang bilang begini, Tuhan
Makanya saya sering bilang adalah mimpi yang bohong kalau Anda berharap dunia ini damai, kalau berharap dunia ini adil. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dunia isinya orang-orang yang jahat, ya? Yang karakternya bertentangan dengan apa yang diinginkan Tuhan. Di surga nggak ada. Di surga nggak ada karakter itu. Makanya nggak ada rata tangis, nggak ada duka cita, nggak ada orang yang mengeluh diperlakukan tidak adil. Karena semua orang hidup dalam kasih dan dalam keadilan. Dapat nggak Bapak Ibu yang saya maksud? Jadi semua orang yang masuk ke dalam sana harus dipastikan nggak punya karakter jahat. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami atau melihat ketidakadilan dialami seseorang, jangan bilang Tuhan. Ya, itu karena manusia yang beda. Yang kedua, kok Tuhan tidak kasihan ya sama orang itu? Siapa bilang? Kan tujuannya senang di surga. Nah, ketika kita diproses, penyakit gak sembuh-sembuh, keadaan ekonomi kita nggak pulih-pulih, ingat, tujuan Tuhan bukan untuk menyenangkan kita di dunia. Tujuan Tuhan adalah membentuk karakter kita ketika diserahkan di alam penyakit. Membentuk karakter kita ketika orang yang kita cintai itu mengalami ketidakadilan. Menyiapkan karakter kita supaya kita bisa menerima apapun keputusan Tuhan. Menyiapkan karakter kita penuh dengan sukacita apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena di sorga tidak ada tempat untuk karakter yang jahat. Makanya tidak usah dibaca. 2 Korintus 7 ayat 10 bilang begini, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, hidup di dunia ini adalah sebuah proses untuk kekekalan. Bukan hidup di dunia ini bukan rangkaian kecelakaan. Hidup dalam dunia ini bukan berhadapan dengan berbagai kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita memang dirancang Tuhan untuk mempersiapkan kita menikmati keindahan surga bersama orang-orang lain yang juga dibentuk Tuhan. Mari kita bersuka cita karena kita diberi Tuhan untuk menikmati surga.